Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi nih sama Hana. Nah, di video kali ini Hana akan menjelaskan tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Apa itu permintaan? Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkatan harga dalam waktu tertentu. Apa bunyi hukum permintaan? Yaitu semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak pula permintaan terhadap barang tersebut, dan sebaliknya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga. Kedua, pendapatan. Ketiga, selera konsumen. Keempat, harga barang lain. Kelima, perkiraan. Dan yang keenam adalah jumlah penduduk. Untuk menggambarkan kurva permintaan, yang digunakan sebagai tolak ukur adalah harga, sedangkan faktor-faktor lain dianggap sebagai konstan. Kemudian dapat kita lihat bahwa terdapat sebuah tabel. Dalam tabel tersebut mencakup harga dan permintaan sebuah produk. Di harga 6.000 permintaannya mencapai 4, di harga 4.000 permintaannya mencapai 6, di harga 2.000 permintaannya mencapai 8, dan di harga 1.000 permintaannya mencapai 10. Sesuai dengan hukum permintaan, yaitu semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak pula permintaan terhadap barang tersebut. Pada tabel di atas dapat kita gambarkan kurva permintaannya seperti pada gambar ini. Kurva permintaan mempunyai persamaan sebagai berikut. QD sama dengan A dikurangi B kali P. Keterangannya, QD adalah jumlah produk yang diminta. A adalah konstanta, B adalah koefisien, dan P adalah harga produk. Jadi, jumlah produk yang diminta sama dengan konstanta dikurangi koefisien dikali harga produk. Untuk memperoleh persamaan kurva permintaan dapat digunakan rumus sebagai berikut. Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1 sama dengan P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 dengan keterangan P1 adalah harga mula, P2 adalah harga setelah perubahan, Q1 adalah jumlah yang diminta mula-mula, dan Q2 adalah jumlah yang diminta setelah perubahan harga. Kita masuk ke contoh ya. Dalam suatu pasar diketahui saat harga beras mencapai Rp5, jumlah yang diminta adalah 40 kg, dan ketika ada kenaikan harga beras menjadi Rp15, maka jumlah yang diminta menjadi 20 kg. Kemudian carilah fungsi permintaannya. Dari contoh di atas dapat diketahui bahwa P1 sama dengan 5, P2 sama dengan 15, Q1 sama dengan 40, dan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1 sama dengan P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1. Kemudian yang telah diketahui itu dimasukin ya ke rumusnya, menjadi Q dikurangi 40 per 20 dikurangi 40 sama dengan P dikurangi 5 per 15 dikurangi 5. Nanti ketemunya jadi Q dikurangi 40 per min 20 sama dengan P dikurangi 5 per 5. Kita turunkan menjadi 10Q dikurangi 400 sama dengan 100 dikurangi 20P
10Q sama dengan 500 dikurangi 20P, dan hasil akhir Q sama dengan 50 dikurangi 2P. Dapat kita gambarkan kurvanya seperti gambar yang di bawah ini. Pergeseran kurva permintaan. Jika harga tetap tetapi jumlah produk yang diminta bertambah, maka permintaannya pun meningkat. Gambarnya seperti di bawah ini ya. Dan sebaliknya, jika harga tetap tetapi jumlah produk yang diminta berkurang, maka permintaannya pun turun. Gambarnya di bawah ya, bisa dilihat ya teman-teman. Jika harga naik tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaannya bergeser ke kanan. Jika harga turun tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaannya pun bergeser ke kiri. Nah, kita masuk nih ke materi penawaran. Apa sih itu penawaran? Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan penjual pada tingkatan harga tertentu, pada periode tertentu, dan pada pasar tertentu. Apa bunyi hukum penawaran? Yaitu apabila harga suatu barang naik, penawaran barang tersebut pun akan naik, dan apabila harga barang turun, maka penawaran barang tersebut pun akan turun. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga. Kedua, biaya produksi. Ketiga, teknologi. Keempat, harga barang lain. Yang kelima, perkiraan harga. Dan yang keenam, jumlah penjual. Terdapat tabel penawaran duren di pasar minggu. Dalam tabel tersebut terdapat harga dan duren yang ditawarkan. Harga 1000, duren yang ditawarkan yaitu 10. Dengan harga 2000, duren yang ditawarkan sebanyak 20. Dan semakin besar harga yang ditawarkan, maka barang yang ditawarkan pun juga besar. Seperti dengan harga 4000, duren yang ditawarkan 40. Dapat dilihat ya, kurva penawaran durennya sesuai dengan hukum penawaran, yaitu semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit penawaran terhadap barang tersebut. Ada sebuah contoh nih, pada saat harga barang X sebesar Rp5, jumlah yang ditawarkan yaitu 5 unit. Jika harga barang tersebut naik menjadi Rp15, jumlah yang ditawarkan bertambah menjadi 55 unit. Nah, buatlah fungsi penawaran barang tersebut. Dalam contoh tersebut, dapat kita ketahui bahwa P1 sama dengan 5, P2 sama dengan 15, Q1 sama dengan 5, Q2 sama dengan 55. Jawabannya, nah masukkan rumus ya. Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1 sama dengan P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1. Nah, lanjut ya ke bawahnya. Q dikurangi 15 per 55 dikurangi 15 sama dengan P dikurangi 5 per 15 dikurangi 5 menjadi Q dikurangi 15 per 50 sama dengan P dikurangi 5 per 10. Nah, kemudian hasilnya 10Q dikurangi 50 sama dengan 100 dikurangi 20P. 10Q sama dengan 500 dikurangi 20P sama dengan, dapat kita hasilkan dengan Q sama dengan 50 dikurangi 2P. Nah, dapat kita gambarkan kurvanya ya, menjadi seperti ini ya, seperti yang ada di gambar. Nah, teman-teman, kita masuk nih ke materi terakhir, yaitu keseimbangan pasar atau equilibrium. Kalian tahu nggak apa itu keseimbangan pasar?
Nah, keseimbangan pasar itu adalah suatu keadaan ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawar.